Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Pembahasan kita masih pada bab yang berkaitan dengan mauqifus salafis saleh minal mubtadi'ah, yaitu sikap dari ahlus sunnah, sikap dari para salaf terhadap pelaku bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang peringatan terhadap ahlul ahwa, terhadap ahlul bid'ah, yaitu mereka-mereka yang menyelisihi sunnah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat satu urusan baru dalam agama, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang baru dari urusan agama, maka dia tertolak. Jadi yang membuat dan yang mengamalkan sama-sama tertolak. Demikian pula pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, akan keluar di akhir zaman satu kaum yang ahdatsul asnan, usia mereka masih muda, sufahaul ahlam, tetapi mereka itu orang-orang yang bodoh. Sufaha itu tingkatannya lebih bawah daripada juhala. Kalau jahil itu ini dinasehati masih bisa mau mendengar, tapi kalau safi sudah dinasehati ngelawan. Ya. Jadi tingkat kebodohannya itu lebih parah daripada jahil. Jadi safi itu lebih bodoh daripada jahil. Ya. Mereka itu mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah yang menembus sasarannya. Jadi bukan dia tidak terkena pada sasarannya, dia kena tapi keluar. Dan itu menunjukkan ekstrimnya dia di dalam beragama. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bertemu dengan mereka lalu memeranginya, dan ternyata tatkala memerangi mereka kita pun meninggal, maka kita dihitung sebagai mati syahid dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikan bab ini, yang boleh untuk memerangi mereka yaitu para penguasa. Dalam hal ini yang berhak untuk memerangi mereka adalah para pemimpin, para penguasa, yaitu mereka orang-orang Khawarij. Nah, ini beberapa dalil yang kita sebutkan pada
pertemuan sebelumnya. Kita sampai pada poin yang kedua ya, yaitu riwayat dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, iyyakum wa ashabar ra'yi, hati-hati kalian dengan ashabar ra'yi. Ashabar ra'yi itu adalah orang-orang yang menjadikan logika sebagai pedoman mereka beragama, menjadikan akalnya sebagai standar di dalam beragama. Iyyakum wa ashabar ra'yi, hati-hati kalian dengan orang-orang yang menjadikan akal sebagai landasan dalam beragama. Fa innahum a'da'us sunnah, karena pada hakikatnya mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. A'yathum al-ahadithu an yahfaduha, yang mana mereka itu memberatkan, atau hadis-hadis telah memberatkan mereka untuk mereka hafal. Faqalu, lalu mereka berkata, birra'yi, dengan akal-akal mereka, fadallu wa adall, ternyata mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Perhatikan ucapan ini jangan. Kata para ulama, mereka, para pengikut hawa nafsu itu, ketika dalil atau hadis yang mereka hafal, yang mereka baca, terasa berat bagi mereka untuk mereka lakukan, mereka amalkan, maka mereka akan masuk ke dalam pentakwilan hadis. Mereka akan mentakwil hadis tersebut sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka, sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu mereka, semau-mau mereka. Tidak mau memahami hadis tersebut sebagaimana dipahami oleh para salaf. Tidak mau memahami hadis tersebut sebagaimana dahulu para sahabat memahami hadis itu. Ya, tidak mau. Mereka lebih mentakwil, menyimpangkan maknanya, menyebarkan syubhat tentang hadis-hadis yang mereka hafal. Pokoknya hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan, dan mereka akan selewengkan maknanya dan memalingkan orang dari makna yang hak, memalingkan orang dari makna yang diinginkan oleh para salafus saleh terdahulu, terutama dalam masalah sifat. Ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, berbicara tentang Allah itu berada di atas, berbicara tentang Allah itu memiliki tangan, mereka itu akan menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka akan memilih hadis-hadis yang mana hadis tersebut sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka, dan itu yang sering terjadi di kalangan para ahlul bid'ah, di kalangan para pengikut hawa nafsu. Sering terjadi seperti itu. Makanya kita beragama itu jangan menjadikan hawa nafsu sebagai landasan kita beragama, tapi jadikan dalil. Kalau dalil sudah mengatakan A, tunduklah. Kalau dalil sudah mengatakan B, maka dengarlah, ikutilah. Jangan kita pelintir, jangan kita palingkan makna dari dalil tersebut. Pahami dalil itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para salafus saleh, terutama para sahabat, karena mereka adalah murid dari Nabi SAW. Apalagi membenturkan dalil itu dengan ucapannya orang-orang yang datang belakangan. Andai kata Al-Quran dan Sunnah mengatakan A, lalu antum menolak dia dengan mendatangkan perkataan Abu Bakar dan Umar, itu tidak boleh. Karena perkataan Abu Bakar dan Umar tidaklah lebih tinggi kedudukannya daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika disampaikan kepada para sahabat tentang Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka menolak
dalil itu dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wallahi akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Demi Allah aku khawatir batu akan menimpa kalian dari langit. Aku qala Allahi wa rasuli, aku katakan kepada kalian ucapan Allah dan Rasulnya, tetapi justru kalian membantah aku dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan jamaah sekalian ya, ucapan Abu Bakar dan Umar saja itu tidak boleh antum jadikan sebagai bantahan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka ini manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ijma' para ulama, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya manusia terbaik setelah para nabi dan rasul itu adalah Abu Bakar dan Umar, atau Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kalau mereka saja ucapan-ucapannya tidak boleh kita jadikan sebagai bantahan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, bagaimana dengan orang-orang selain daripada mereka? Ucapan ustadz, ucapan kiai, ya, ucapan fulan, ucapan Allah, tentu lebih utama untuk kita tinggalkan, karena ucapan mereka tidak lebih mulia daripada ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah dijamin surga. Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, Utsman dijamin surga. Sementara ustadz, kiai kita, apa sudah dijamin surga? Tidak ada yang dijamin surga. Mereka sudah dijamin surga saja, tidak boleh kita jadikan ucapan mereka sebagai bantahan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Itu tidak boleh. Makanya Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan ucapan tadi, aku takut batu-batu akan menimpa kalian sebagai hukuman dari Allah. Allah mengatakan A, B, kemudian Rasul mengatakan A, B, tapi kalian bantah. Umar lo ngomong begini, Utsman lo ngomong begini, Abu Bakar lo ngomong seperti ini. Kita bantah semua itu dengan ucapan para sahabat. Itu tidak boleh. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yarda lakum salat wa yakrahu lakum salat. Allah suka kepada kalian 3 hal dan Allah benci kepada kalian akan 3 hal. Nah, yang perkara yang Allah benci itu salah satunya adalah qila wa qol, beragama itu dengan mengatakan menurut pendapat fulan, menurut pendapat Allah, padahal dalil sudah tegas, dalil sudah jelas. Tapi kita bantah semua itu dengan pendapat fulan, pendapat Allah. Itu tidak boleh. Dan itu bukan metode ahli sunnah di dalam beragama. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, Warwa ad-Darimi wal-Lalikai wa ghairuhuma an Abi Kilabah, diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi dan al-Imam al-Lalikai di dalam kitab-kitab mereka dari Abu Kilabah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus sayfa. Tidaklah satu kaum membuat sebuah bid'ah kecuali mereka menghalalkan pedang untuk diri mereka. Artinya mereka menghalalkan diri mereka untuk diperangi oleh para penguasa. Berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diperangi oleh para penguasa. Karena ingat, para penguasa di antara tugasnya adalah menjaga kemurnian agama. Itu di antara tugas para penguasa, menjaga kemurnian agama ini. Makanya penguasa itu bukan hanya dia menjaga stabilitas keamanan dalam negara, tapi dia harus menjaga agar sunnah Nabi-Nya, sunnah Rasulullah SAW tidak dirubah-rubah, tidak kemudian diganti-ganti, tidak kemudian dimodifikasi. Dijaga dengan baik, dijaga dengan sepenuh hati,
Bahkan penguasa adalah orang yang harus pertama kali untuk menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mendapati penyimpangan dalam agama, penguasa punya hak untuk membereskan semua itu. Oleh karenanya, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebuah ungkapan beliau menyebutkan tentang tugas dari para pemimpin, tugas dari para imam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Idza ijtahada al-imam", apabila seorang imam, seorang penguasa dia bersungguh-sungguh fi islahi, dalam rangka untuk memperbaiki, yaitu umuri dunia wad din, memperbaiki urusan agama dan urusan dunia dari rakyatnya, fa innahu afdalul mujahid di zaman ini, maka dia itu adalah sebaik-baik mujahid di zamannya. Perhatikan kata Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dua hal, memperbaiki urusan agama, memperbaiki urusan dunia. Bukan hanya sebatas perbaiki jalan, memperbaiki sarpras, bukan hanya sekedar memperbaiki infrastruktur. Benar, itu tugas mereka dari urusan dunia. Ya. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki bagaimana tingkat kemelekan dari masyarakatnya supaya bisa baca dan tulis. Bukan hanya itu tugas mereka. Itu baru satu sisi. Ada sisi yang lain yang harus mereka perhatikan bagi seorang penguasa, memperbaiki urusan agama. Kalau ada kebid'ahan, dihilangkan. Kalau ada kemaksiatan, disingkirkan. Kalau ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tugas mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman." Yang boleh menggunakan tangan itu mereka-mereka yang memiliki power. Dalam hal ini mereka adalah para penguasa, karena mereka memiliki kekuatan untuk bagaimana mengatur urusan agama negeri mereka. Wajib para penguasa itu mengatur urusan agama. Mereka pegang kendali. Maka kalau kita mau berbicara tentang standarisasi kepemimpinan dalam Islam, seorang penguasa itu dia harus bisa khutbah, dia harus bisa ceramah, dia harus mengerti tentang fikih ibadah, dia harus mengerti tentang akidah yang sahihah, karena dia akan menjadi ikonnya satu bangsa. Dia akan menjadi public figurnya, dia akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Bukan hanya dia memahami tentang administrasi kenegaraan, tapi dia harus paham tentang syariat-syariat Islam. Coba lihat para khalifah itu. Mereka yang khutbah, mereka yang ceramah, mereka yang memimpin salat hari raya. Itulah Islam. Makanya memilih seorang pemimpin di dalam agama itu bukan perkara yang gampang, itu perkara yang berat. Tapi berbeda di zaman sekarang. Banyak orang mengajukan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa. Akhirnya jadi pemimpin dadakan, seperti tahu bulat. Tidak punya kapasitas, tidak memiliki kapabilitas, tapi jadi seorang pemimpin. Oleh karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau pernah mengatakan, ini ucapan beliau ini bagus kan. Kata beliau rahimahullahu, imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri, yang ngerti akan kapasitas dirinya. Didoakan. Bagi orang yang tahu kapasitas dirinya, didoakan sama Ali bin Abi Thalib. Karena banyak di antara kita yang tidak ngerti kapasitas dirinya. Dia tidak paham kapasitasnya. Apakah dia cocok jadi pemimpin, cocok jadi penguasa atau tidak. Rata-rata kita ini menjadi penguasa atas dasar dorongan hawa nafsu. Para ulama ketika menjelaskan tentang 7 hadis, tentang 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, kenapa Nabi SAW menyebutkan yang pertama itu pemimpin yang adil?
Padahal ketujuh golongan tersebut semuanya adalah golongan yang luar biasa, semuanya golongan yang sangat istimewa. Pemimpin yang adil istimewa, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan istimewa. Ya, kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid istimewa, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi istimewa, seorang yang kemudian takut dipanggil untuk melakukan keburukan oleh seorang wanita itu istimewa. Orang yang mencintai karena Allah juga istimewa. Orang yang menangis karena Allah mengingat dosanya semua istimewa. Tapi kenapa kemudian yang disebutkan pertama kali adalah pemimpin yang adil? Maka disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari hadis tersebut. Kenapa pemimpin yang disebutkan pertama kali? Karena pemimpin itu diuji dalam dua hal. Yang pertama, dia punya kesempatan untuk memperkaya diri, tetapi dia meninggalkan hal tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Yang kedua, dia punya kesempatan untuk melakukan nepotisme, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut, tapi dia lebih mengeluarkan sebuah peraturan yang itu bisa menjadikan rakyatnya makmur. Dia tinggalkan dua hal itu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Maka kenapa Nabi SAW menyebutkan pertama kali al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Tidak mudah jadi pemimpin yang adil. Itu bukan perkara yang mudah. Butuh kelapangan hati, butuh kebersihan jiwa. Apalagi kalau berpikir untuk balik-balik modal, nggak usah jadi pemimpin. Subhanallah. Ini berat menjadi seorang pemimpin yang adil. Kalau antum jadi pemimpin, antum jadi seorang penguasa, mau itu ruang lingkup kerja antum itu kecil, mungkin antum seorang kepala divisi, kepala bidang atau apa, antum gunakan kekuasaan itu untuk menjadi pemimpin yang baik bagi bawahan antum. Buat peraturan-peraturan yang membuat mereka itu nyaman, tidak menzalimi mereka, sehingga antum masuk ke dalam hadis tersebut. Baik. Yang keempat, waqala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ahlul ahwa kulluhum khawarij. Para pengikut hawa nafsu itu semuanya adalah khawarij. Waqal, dan beliau mengatakan innal khawarija, sesungguhnya orang-orang khawarij itu ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala sayf. Mereka itu memiliki nama yang berbeda-beda tetapi memiliki satu visi. Khawarij itu namanya beda-beda tapi visinya sama. Sama-sama mengkafirkan penguasa, sama-sama mengkafirkan pemerintah, sama-sama mengkafirkan pelaku dosa besar. Namanya beda-beda. Setiap zamannya namanya beda-beda, tetapi secara ideologi, secara tujuan, secara visi, secara misi sama. Oto-oto bakwan. Mengkafirkan para penguasa. Ya, setiap masa itu namanya beda-beda kan? Mulai dari Al-Qaeda yang kemudian bertransformasi menjadi ISIS. Setelah itu apa nanti mungkin modelnya namanya? Ya. Itu rata-rata seperti itu. Dulu ada namanya Jamaah Islamiyah. Sama, secara pola pemikiran sama. Mereka mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, para penguasa dengan segala jajaran-jajarannya. Bahkan ada satu dai dulu, tapi sudah meninggal. Semoga dia sebelum meninggal bertobat kepada Allah. Setiap ceramahnya yang selalu dia keluarkan dari lisannya adalah mencaci maki penguasa. Bahkan pernah di dalam ceramahnya itu dia menyebutkan para aparat itu, para polisi itu dengan istilah para monyet-monyet berseragam coklat katanya. Dia dengan tegas ngomong seperti itu. Dia ngomong begitu. Dia sudah meninggal. Semoga dia bertobat dari semua itu.
sebelum dia meninggal dunia. Ini berat orang seperti itu. Menebarkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslim. Menuduh orang-orang Salafi Wahabi itu sebagai orang-orang yang pengecut, tidak mau menjadi oposisi, senangnya menjadi koalisi. Padahal yang menyuruh kita untuk menjadi koalisi pemerintah itu adalah Nabi SAW. Atau juga ketika kita menjadi koalisinya pemerintah, emang dapat apa kita? Kita dapat proyek. Apa kita kemudian mendapatkan jabatan di tengah-tengah pemimpin, di tengah-tengah penguasa? Tidak. Apakah kemudian ada di antara para ustadz-ustadz kita yang menjadi menteri, yang duduk di kabinet? Tidak ada. Yang menyuruh kita untuk berbaiat kepada penguasa, kepada pemimpin, untuk taat kepada mereka, Nabi SAW. Nabi secara tegas menyebutkan dalam hadis yang sahih, di antara dalam riwayat Bukhari, wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk isma' wa tuti. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap kewajiban kalian itu harus dengar dan taat kepada penguasa. Karena tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang keluar daripada penguasa ini. Apa manfaatnya sekarang pergi demo segala macam, menyampaikan aspirasi, bawa para wanita ke jalan? Wanita itu tempatnya di rumah. Diajak pergi berdemo, menurunkan penguasa. Sekarang apa manfaatnya? Apakah keadaan semakin membaik? Apakah itu cara untuk menghilangkan kezaliman? Terus sunnah siapa yang kita ikuti? Sunnah para salaf siapa? Kalau antum mengatakan salafus soleh, mana salafus soleh yang kemudian mencontohkan untuk pergi berdemo seperti itu? Mana dari para a'immah yang menyuruh kita seperti itu? Tidak ada. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau terkenal dengan kegigihan dan ketegasan beliau, dan bagaimana beliau itu kokoh di atas mempertahankan akidah dan mencegah para murid-muridnya untuk melakukan kudeta terhadap para penguasa. Padahal pada saat itu beliau sedang dizalimi oleh para penguasa. Tidak ada. Mana? Terus kemudian dituduh dakwah salafi ini adalah para penjilat-penjilat penguasa. Apa yang jilat? Tidak cukup dengan penjilat penguasa. Fitnah tersebar di mana-mana. Nanti disebutlah Salafi Wahabi ini dapat backingan, dapat dana, ini segala macam. Setiap dai-dainya dapat uang dari Arab Saudi, dikasih 20 juta per bulan. Wah, enak ya 20 juta per bulan. Kalau dikasih 20 juta per bulan, oh kayak kaya, sugi-sugi Ustaz ini. Dikasih. Ya. Mungkin sudah semua ustadznya istrinya 4. Istri pertama 5 juta, 5 juta. Ya ada. Tuh lihat Ustaz, apa dapat uang aja. Ya, subhanallah. Dari segala tuduhan itu nggak ada yang benar. Antum melihat tuduhan-tuduhan itu nggak ada yang benar. Mulai dari kita dikatakan panitia surga. Emang pernah kita ngomong sama antum, nanti kalau antum di hari kiamat, kalau amalan ibadah antum tidak mudah, tidak berat, tinggal antum sebut nama ustadz antum. Pernah ngomong seperti itu ustadz antumnya? Kalau ada antum sebutkan ustadz siapa? Kita tahdir ustadz itu. Ustadz salaf loh ya. Ada? Nggak ada. Tapi justru yang sudah ngobrol, yang sudah omong seperti itu, justru di luar daripada mereka-mereka yang dikata-katai sebagai panitia ini. Subhanallah. Dan kita sendiri nggak bisa menjamin diri kita itu selamat atau tidak di hari kiamat. Tapi kan kita mengamalkan sabda Nabi SAW, "I'malu fa kullun muyassar liman khuliqalah." Beramallah.
Karena bagi orang-orang yang beramal, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Beramal sesuai dengan sunnah. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Ini enggak. Makanya benar kata pepatah Arab mengatakan tanbahul kalb atau tanbahul kilab wal kafilatu tasir. Biarkan anjing itu menggonggong, antum tetap berjalan. Ya, tidak usah digubris. Ya. Membuat antum kehabisan waktu. Masih banyak kitab-kitab para ulama yang belum antum baca. Daripada antum gubris hal-hal seperti itu tidak ada manfaatnya. Berikutnya dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa iblis lebih mencintai bid'ah daripada maksiat? Wal ma'siyatu yutabu minha. Karena maksiat itu orang bisa bertobat darinya. Orang ngerti dirinya maksiat. Kalau ditanya, kenapa kamu bermaksiat? Tidak ada kemudian dia akan mengatakan, loh, ini kan maksiat hasanah. Antum pernah dengar ada cerita maksiat hasanah aja? Pernah antum dengar istilah maksiat hasanah? Tidak ada. Tidak pernah kemudian mereka mengatakan ini kan maksiat hasanah. Jadi ada maksiat dolala, ada maksiat hasanah. Tidak ada. Mereka tidak pernah ngomong seperti itu. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak tobat? Kebanyakan jawabannya belum dapat, belum hidayah apa? Hidayah ini belum mengetuk hati saya. Belum ada panggilan hati. Gitu. Tidak pernah mereka ngomong kemudian ini kan maksiat hasanah. Tidak ada. Tapi coba kalau bid'ah, kata Sufyan ats-Tsauri, wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan bid'ah itu sulit bagi orang untuk bertobat. Kenapa demikian? Karena tadi bid'ah itu mirip syariat. Mirip. Makanya ada orang yang mempersamakan antara rujak dengan tahlilan. Jadi diperumpamakan antara rujak dengan tahlilan. Katanya rujak dan tahlilan itu sama. Disebutkan bengkoang halal, mangga halal, betul? Apa lagi? Belimbing halal. Apa sih isinya rujak itu? Timun, pepaya, terus apa lagi? Hah? Oh, ibu-ibu. Hah? Sing wajar-wajar ya, rujak sing wajar ya. Itu bukan rujak premium itu. Sing rujak pinggir jalan dulu. Nah, bengkoang, pepaya, mangga, terus kadang yo nanas, ya, belimbing, apa lagi? Kedondong. Nah, itu kan halal lagi. Bumbu rujak, halal. Dicampur jadi satu namanya rujak. Apa hukum rujak? Halal. Lo tahlilan itu pondok dari rujak. Sholat yo halal, zikir yo halal, ya toh? Baca Quran yo halal. Kemudian tahlil yo halal, dikumpulkan jadi satu namanya tahlilan. Kok jadi haram jadi? Ya jelas loh. Karena tahlilan dengan rujak itu beda. Tahlilan itu ibadah. Sementara rujak itu urusan dunia. Secara sudut pandangnya saja sudah beda. Kalau rujak itu hukum asalnya adalah halal karena perkara dunia, sementara ibadah itu hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kan begitu.
Sudut pandangnya sudah beda. Tidak bisa mempersamakan antara rujak dengan tahlilan. Ini bentuk mempersamakan yang dipaksa. Akhirnya mereka mengatakan, oh itu keblinger orang-orang. Makanya antum menasihati pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat, lebih gampang pelaku maksiat daripada pelaku bid'ah. Opo Habibi, kok ngelarang orang bersolawat itu loh. So, apa sih ngelarang antum solawat? Dalilnya tegas kok di dalam Al-Quran, tegas dalam hadis Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas Al-Quran, siapa yang mau bantah? Dalam hadis misalkan Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka dia akan dibalas salawat itu sebanyak 10 kali. Bahkan Nabi mengecap orang-orang yang tidak mau berselawat ketika nama Nabi disebutkan di sisinya dengan orang-orang yang bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu orang yang kalau namaku disebut, dia tidak mau berselawat atasku. Jelas dari siapa yang larang antum berselawat. Tapi kalau kemudian antum selawat, lalu besoknya antum ketemu sama jamaah, lalu antum sampaikan, para jamaah, saya tadi malam didatangi Nabi, membawakan salawat baru. Nabi mengajarkan salawat seperti ini kepadaku. Ya, lalu kemudian setelah itu Nabi mencium tanganku. Itu sopo itu dicium tangannya di Nabi. Tapi malu nggak pernah ngomong. Nabi datang mencium tanganku ketika Nabi sudah meninggal dunia. Apalagi yang lebih ekstrim itu. Nabi datang, keluar dari kuburannya, mencium kakiku. Ya Allah, penghinaan kepada Nabi SAW. Subhanallah. Kok bisa gitu ya? Cobalah berpikir dengan logika yang cerdas. Apa benar kemudian Nabi SAW seperti itu? Kan tidak mungkin. Nah, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang berbuat bid'ah itu lebih sulit bertobat daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat itu dia sadar dirinya sedang bermaksiat, tapi kalau orang yang melakukan bid'ah dia tidak sadar dirinya sedang melakukan bid'ah. Sehingga kembali ke pengertian bid'ah yang pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu kan, bid'ah itu adalah satu metode dalam urusan agama yang mirip dengan syariat. Sehingga kalau dia mirip dengan syariat, seolah-olah dia memandang itu adalah perkara yang baik. Dan ini berbahaya. Makanya harus ada yang menjelaskan tentang dampak buruk dari perkara bid'ah. Dakwah itu bukan hanya sekedar antum mengikuti arus. Kadang-kadang memang harus melawan arus untuk menyampaikan yang hak. Tapi kita sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya, terlepas nanti orang tersebut mau menerima atau tidak, hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Yang keenam, dikatakan di sini, warwa aidan an Qatadah, diriwayatkan dari Qatadah As-Sudusi. Jadi beliau bernama Qatadah As-Sudusi. Ayo deh. Yang mana? Yang luar, yang dalam? Yang dalam, yang luar dulu. Diriwayatkan dari Qatadah As-Sudusi bahwasanya beliau mengatakan, kata beliau, ya ahwalu, hai ahwal, inna rajula, sesungguhnya jika seseorang idza tada'a bid'atan, apabila dia melakukan satu bid'ah, yang bagilaha an tuzkara hatta tuhzar. Apabila seseorang itu melakukan satu kebid'ahan,
Maka sepatutnya kebidaan itu diingatkan hingga orang waspada dari kebidaan itu, nggak boleh didiamkan. Harus diingatkan manusia ini. Ini bidah, ini nggak boleh. Ini perbuatan bidah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Diingatkan. Dan para ulama dalam kitab-kitab mereka itu sangat tegas ketika mengingatkan tentang masalah bidah. Diingatkan. Ya. Cuma jamaah ya, kadang-kadang di antara kita ini ada ekstrimnya ketika membantah ahlul bidah atau membantah, sebenarnya bukan ahlul bidah, lebih tepatnya banyak orang yang membantah orang-orang awam karena dia melakukan satu bid'ah, padahal mereka nggak paham, nggak ngerti. Antum harus bisa membedakan antara pendekarnya dengan yang sekedar ikut-ikutan. Itu beda cara mensikapinya. Antara pelaku bid'ah dengan orang-orang awam, orang-orang jahil yang mengikuti bid'ah, itu cara menyikapinya beda. Jangan antum lihat ada tetangga antum baru pulang ikut tahlilan misalkan, ya dia nggak ngerti apa-apa, dia orang awam, lalu dia sapa antum, lalu antum sampaikan kepada dia, tetangga antum nih, antum sampaikan kepada dia, aku lebih baik bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada pelaku bid'ah. Ini ngeri ya, mah. Nggak begitu caranya. Apalagi ini orang awam. Dakwah itu butuh hikmah. Ya. Kalaupun mereka pelaku bid'ah, ada cara kita menghadapi mereka, ada cara untuk kita mensikapi mereka. Apalagi ini orang awam, dia nggak ngerti apa-apa, dia belum pernah datang ke majelis ilmu, dia cuma dengar ceramah itu pas waktu khutbah Jumat toh, itu pun sambil tidur. Lalu antum hukumi dia pelaku bid'ah, dolala, finnar, neraka jahanam. Jadi perlu diingatkan agar masyarakat menjauhi perkara-perkara bid'ah tersebut. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ahlul ahwa bimanzilatil yahudi wan nasara. Para pengikut hawa nafsu itu kedudukannya sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari sisi apanya? Merubah-rubah agamanya. Para Yahudi dan Nasrani itu merubah-rubah agama yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul mereka. Orang Yahudi merubah-rubah agama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang Nasrani merubah agama yang diturunkan kepada Nabi Isa. Maka kaum muslimin yang suka merubah-rubah agama, maka pada hakikatnya itu sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inilah bentuk tasyabbuh. Makanya tasyabbuh itu bukan sebatas tasyabbuh dari sisi pakaian, dari sisi gaya berbicara, cara makan, gaya rambut. Bukan hanya sekedar lifestyle kehidupan, bukan. Tapi tasyabbuh yang paling parah itu tasyabbuh dalam urusan agama. Merubah-rubah agama, melakukan kebid'ahan, memalingkan dan menyelewengkan hukum-hukum Allah, merubah-rubah dalil. Itu diantara bentuk tasyabbuh kepada Yahudi dan Nasrani. Dan ini yang sering tidak dipahami oleh kaum muslimin. Banyak yang tidak sadar dia terjatuh dalam tasyabbuh yang lebih berbahaya daripada sekedar tasyabbuh dari sisi fashion. Oleh karena Syekh Abdullah ibn Saleh al-Ubailan di dalam bukunya yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhaj Salaf fi Tarbiyati wal Islah, beliau membawakan satu bab bahwasanya keburukan yang dihasilkan oleh ahlul bidah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa lebih berbahaya? Karena ahlul bidah lewat dalam dia merusak. Tetapi kalau orang kafir itu dari luar. Orang kafir itu mengajak manusia untuk ikut agama mereka, jelas penyimpangannya. Tapi kalau ahlul ahwa menjadikan mereka mematikan sunnah, menjauhkan diri dari sunnah, dan menghidupkan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka buat. Makanya nasihat dari Mufaddal ibn Muhalhal
Beliau pernah mengatakan, la tujalis ahlal ahwa, jangan duduk dengan pengikut hawa nafsu, fa inna la tujalis ahlal ahwa. Afwan, kata Mufaddal ibn Muhalhal, inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'ati hadzartahu. Kalau engkau duduk dengan pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu itu, lalu dikala pertama kali engkau duduk bersama mereka, mereka menceritakan tentang kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangannya, engkau akan lari dari mereka. Tapi cara mereka bermain untuk menarik perhatianmu supaya kalian senang kepada mereka, supaya kita memiliki kecondongan kepada mereka. Kata Mufaddal, walakin yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah fi budui majlisihi. Tapi dia menyampaikan, kami lo belajar tentang Sahih Bukhari, kami Sahih Muslim, kami lo belajar kitab ini, kitab ini, kitab ini. Disebutkan kitab-kitab ulama klasik, ulama-ulama ahli sunnah. Tetapi penyimpangan mereka diselipkan di dalam materi-materi tersebut. Lalu kata beliau, hatta tasama qalbak, sampai kemudian hati engkau merasa nyaman dengan dia. Kalau engkau sudah merasa nyaman dengan dia, fatudkhilu bid'atahu, maka mereka mulai memasukkan bid'ahnya. Famata takhruju minha, kalau sudah bid'ah itu masuk ke dalam hatimu, kapan kebid'ahan itu kemudian keluar dari dirimu? Sementara tidak tahu hati kita ini lemah. Makanya jangan suka duduk dengan orang-orang yang suka mengikut hawa nafsu. Apalagi kalau untuk punya prinsip, Ustaz, kan bisa ambil baiknya, buang buruknya. Antum siapa ambil baik, buang buruknya? Ambil baik, buang buruk. Justru karena kita tidak ngerti mana baik, mana buruk, itu kita belajar. Kita duduk di majelis ilmu. Oh tenang Ustaz, anak kan sudah sering ikut kajian di Taibah. Sudah ikut kajian Taibah sekali sebulan pula. Ketemu sama pelaku bid'ah, repot. Antum baru belajar 1 jurus, dia sudah belajar 1000 jurus. Baru 1 jurus dikeluarkan, dia masih memiliki 999 jurus untuk mengalahkan antum. Kadang-kadang penuntut ilmu awal-awal itu suka seperti itu. Merasa dirinya sudah merasa, luar biasa, kayak Syekh bin Baz gitu loh. Kayak Syekh Albani, sekelas Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Mencari syubhat, duduk di majelis-majelisnya ahlul ahwa, dengan mendengar syubhat mereka. Akhirnya terkena syubhat, datang ke ustaz, Anda pernah dengar begini, Anda sakit lagi, siapa suruh begitu? Cari aja kajian-kajian yang jelas. Penuntut ilmu itu, apalagi dia talibul mubtadi, penuntut ilmu yang awal-awal, dia mencari majelis-majelis yang bisa menguatkan keilmuan dia. Bukan malah duduk mendengarkan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz, semua didengarkan. Ya. Saya duduk di mana saja Ustadz, yang penting mengajarkan kebenaran. Memang mereka orang-orang bid'ah itu, mereka bilang dia mengajarkan keburukan gitu? Enggak. Dia mengajarkan kebenaran, kata mereka. Dia bilang saya mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul atau Muhammad. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan bid'ah. Berat. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, yang ke-8, berkata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanawjawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ama, fa'lam annahum ala ta'sisid dalal." Ini pernah disampaikan dalam poin sebelumnya. Kata beliau, apabila engkau itu melihat satu kaum berbisik-bisik dalam satu urusan agama tanpa melibatkan banyak orang, ketahuilah mereka sedang membangun sebuah kesesatan. Apalagi mereka eksklusif. Tidak boleh gabung kalau tidak terregister di diri mereka. Kalau antum tidak terdaftar, tidak boleh antum. Apalagi kalau mereka itu mempersyaratkan kalau antum ingin gabung bersama harus begini segala macam. Harus daftar, harus punya kartu anggota. Bahaya. Ya. Antum ketika masuk Taibah ada kartu anggotanya aja. Antum daftar jadi kartu anggota ke sini.
Nggak ada. Atau bayar iuran bulanan, suruh infak. Jadi, nah ini kebiasaan orang-orang pengikut hawa nafsu begitu. Nah, ini gerakan-gerakan seperti ini, kalau biasa para ulama menyebutnya dengan istilah al-harakat al-tabsiriyah namanya. Pergerakan-pergerakan yang yang masif, yang orang itu hampir sulit untuk mendeteksi. Kalau kita sering menyebut dengan istilah gerakan-gerakan bawah tanah, underground. Karena mereka melakukan hal-hal seperti itu dengan cara yang sangat masif sekali. Banyak orang tidak bisa memahami akan hal tersebut. Merekrut orang-orang tertentu. Lihat seperti orang-orang ISIS kemarin itu. Mereka merekrut orang-orang itu, orang-orang tertentu. Kriterianya ada, pemuda yang semangat beragamanya lagi tinggi-tingginya. Apalagi kalau pemuda tersebut dalam kondisi kesulitan ekonomi, mereka yang akan menutup ekonominya. Biasanya begitu. Tapi kalau antum yang sudah tua-tua, usia 50-60, tidak dipilih. Cuma kan jadi beban hidup mereka. Yang dipilih itu usia 20-an, 30-an. Itu yang dipilih. Ya. Itu yang dipilih. Ya. Waqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ma faritu bi syai'in min al-Islam ashaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Tidaklah aku berbahagia dengan sesuatu dari keislaman itu dengan kebahagiaan yang sangat besar. Ya. Yang sangat besar daripada tidak masuknya ke dalam hatiku. Sekecil apapun dari hawa nafsu. Ketika hati tidak terkena dengan fitnah syubhat, itu luar biasa. Itu perlu disyukuri. Karena banyak di zaman sekarang orang gampang terkena fitnah syubhat. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Miqdad Al-Aswad, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi pernah mengatakan, inna sa'id laman jundibal fitan. Di antara tanda kebahagiaan seseorang itu ketika dijauhkan dari fitnah. Itu bahagia seseorang. Karena dia tidak akan berurusan dengan fitnah. Ya. Sebaliknya kalau dia suka berurusan dengan fitnah, suka berurusan dengan syubhat, tiap hari itu dengar syubhat, itu tanda orang-orang itu bisa binasa. Makanya jangan suka cari-cari syubhat. Belajar sih bener wis. Baca kitab para ulama, masih banyak kitab para ulama belum dibaca. Gak usah baca yang aneh-aneh lah. Ini yang dibaca aneh-aneh gitu kan. Sudah gitu berita-berita yang gak jelas. Ibu-ibunya sibuk baca berita artis. Berita perselingkuhan lah. Ini gak jelas yang dilihat. Sibuk habisin waktu. Padahal sudah tahu usianya sudah lolita. Tahu lolita bu? Lolos 50 tahun. Jenengan itu lolita, ya, balita atau jelita? Jelang 50 tahun, baru 50 tahun atau lolos 50 tahun? Ini usia sudah 50 ke atas, masih sibuk sama hal-hal yang gak penting. Coba sibuk itu ya hal yang penting gitu loh. Kalau nggak ada kerjaan di rumah daripada bengong, pergi kajian. Habis kajian pulang. Ya nggak penting. Sibuk A, sibuk B. Terakhir yang ke-10 dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, yaji'i qaumun yatrukuna minas sunnah misla hada
Kata beliau, akan datang suatu kaum yang meninggalkan sunnah seperti ini, yaitu mufassal al-isba'. Mufassal al-isba' itu ini loh, satu ruas begini, itu namanya mufassal al-isba' namanya, satu ruas jari. Ini namanya mufassal al-isba' dalam bahasa kita, seukuran seruas jari. Kata mereka, kata beliau Rasul, fa in taraktumuhum ja'u bit-tamma al-kubra. Maka apabila kalian membiarkan mereka, maka mereka akan datang membawa bencana yang besar. Makanya kenapa kebid'ahan itu harus diingatkan kepada umat. Kalau kita biarkan terus merajalela kebid'ahan itu, maka sunnah itu akan mati. Ya, kalau sunnah akan mati, bahaya. Ya. Makanya kata para ulama, tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan bid'ah melainkan pasti akan menjadikan sunnah itu mulai ditinggalkan. Ketika kemudian ada ulama yang menghidupkan sunnah, mereka akan menganggap bahwasanya mereka datang dengan perkara yang baru. Nah, coba antum lihat, ketika banyak kaum muslimin yang mulai menghidupkan sunnah, mereka anggap ini adalah perkara yang tidak mereka kenali sebelumnya. Dan itu diantara kebenaran dari sabda Nabi SAW, "Badal Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam kondisi asing, akan kembali asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, karena banyaknya di antara mereka yang meninggalkan sunnah, tidak menghidupkan sunnah, makanya menjadi asing. Orang sholat pakai sandal asing, orang pelihara jenggot asing, orang celana cingkrangnya asing. Ya, banyak yang asing-asing itu. Orang puasa Ayyamul Bid itu asing, banyak. Ya. Orang merapatkan shaf itu asing, banyak yang dianggap asing. Padahal semua itu karena perbuatan kita meninggalkan sunnah menjadikan kita ternyata menganggap itu adalah perbuatan yang asing. Padahal itu tidak. Ya, oleh karena yang sekalian, bersabarlah dalam menghidupkan sunnah. Di balik kesabaran antum ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, kan tolong kita. Dan tenang, ya, Allah pasti akan mengokohkan kita. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-haqqu mumtahanun wa mansur. Kebenaran itu memang akan diuji, tetapi di balik ujian itu akan ada pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Maka semoga Allah taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah sampai kita wafat, meninggal dunia dan meninggal di atas Islam dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.